Di video sebelumnya kita sudah membahas besaran pada gerak melingkar, kita membahas sudut, putaran, derajat, dan radian. Satu putaran itu adalah 360 derajat sama dengan 2 pi radian dan satu radian sama dengan 57,3 derajat. Kita memakai pendekatan pi mendekati 3,14. Kemudian kita juga sudah membahas satu derajat itu adalah pi per 180 derajat radian. Kemudian kita juga sudah membahas tentang periode dan frekuensi, bahwa di situ frekuensi adalah jumlah putaran dalam 1 second, sementara periode waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. Maka untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan, kita akan membahas kecepatan sudut dan kecepatan linier. Kecepatan sudut atau kecepatan anguler itu adalah besar sudut yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Jadi di sini kecepatan sudut, rumusnya itu adalah sudut yang ditempuh dibagi selang waktu tertentu. Semisal di sini sudut yang ditempuh itu adalah 1 kali melingkar dan selang waktu tertentu itu juga 1 kali melingkar, maka di sini sudut yang ditempuh ini adalah 360 derajat. Dan untuk selang waktu tertentu 1 kali melingkar itu adalah periode. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa periode ini bisa kita lihat waktu yang dibutuhkan partikel untuk melakukan satu putaran. Sehingga di sini waktu untuk melakukan 1 kali gerak melingkar itu adalah periode. Kemudian untuk 360 derajat, di video sebelumnya ini juga sudah kita bahas bahwa satu putaran itu adalah 360 derajat, itu adalah 2 pi radian. Sehingga di sini untuk 360 derajat ini adalah 2 pi radian. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali melingkar ini rumusnya adalah T second. Ini adalah satuannya. Sehingga di sini untuk rumus dari kecepatan sudut bisa kita simpulkan itu adalah 2 pi per T radian per second. Untuk T sendiri atau periode itu adalah 1 per frekuensi. Sehingga di sini untuk T bisa kita ubah menjadi 1 per frekuensi, sehingga di sini menjadi 2 pf. Ini adalah rumus dari kecepatan sudut dengan simbol seperti ini atau biasa dikatakan omega. Sekarang untuk kecepatan linier itu adalah panjang lintasan atau jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Kecepatan linier itu biasanya juga disebut kecepatan tangensial. Sehingga di sini untuk jarak yang ditempuh 1 kali melingkar itu adalah keliling lingkaran. Sementara untuk selang waktu 1 kali melingkar ini sama dengan kecepatan sudut tadi itu adalah periode. Sehingga di sini bisa kita tulis dengan 2 pi r dan di sini kita tulis dengan T. Untuk T itu adalah 1 per F atau 1 per frekuensi, sehingga di sini menjadi 2 pi r F. Ini adalah rumus kecepatan linier. Sehingga di sini apa hubungan dari kecepatan sudut dan kecepatan linier? Hubungan dari kecepatan sudut dan kecepatan linier itu adalah seperti ini. Jadi di sini bisa teman-teman lihat dari kecepatan sudut omega dan kecepatan linier di sini hubungannya ini hanya berbeda di R atau di jari-jari lintasan gerak melingkar. Sehingga di sini kecepatan linier ini adalah kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Maka di sini V sama dengan omega dikalikan dengan R. Untuk lebih memahami materi tentang kecepatan sudut dan kecepatan linier, sekarang akan kita lanjutkan dengan contoh soal. Ini adalah contoh soal yang sudah kita bahas ketika video sebelumnya. Kita membahas tentang periode dan frekuensi. Jadi di sini yang dicari adalah periode dan frekuensi. Maka dari soal yang sama, ini akan kita lanjutkan dengan yang dicari itu adalah kecepatan sudut dan ditambah dengan kecepatan linier. Maka untuk kecepatan sudut, rumusnya ini adalah omega sama dengan 2
pi F. Sehingga di sini untuk F atau frekuensi ini adalah 4 Hz dikali dengan 2 pi, sehingga jawabannya adalah 8 pi radian per second. Maka di sini kita tulis 8 pi radian per second. Kemudian untuk kecepatan linier ini adalah omega atau kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Sehingga di sini 16 cm ini adalah 16 dikali 10 pangkat min 2 meter dikali 8 pi. Sehingga di sini 8 dikali 16 hasilnya adalah 128 dikali 10 pangkat 2 pi meter per second. Atau di sini juga bisa kita tulis dengan 1,28 pi meter per second. Sehingga di sini kita tulis 1,28 pi meter per second. Baik, ini adalah pembahasan untuk kecepatan sudut dan kecepatan linier. Sekarang untuk yang berikutnya akan kita bahas untuk percepatan sudut dan percepatan linier. Percepatan sudut itu adalah perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu, sementara untuk percepatan linier ini adalah perubahan kecepatan linier tiap satuan waktu. Sehingga di sini untuk rumusnya itu adalah percepatan sudut ini adalah delta omega dibagi dengan delta waktu, sementara untuk percepatan linier ini adalah delta V dibagi delta T. Untuk contoh soalnya ini nanti akan kita satukan dengan materi berikutnya, yaitu percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Percepatan sentripetal itu adalah percepatan benda atau partikel yang bergerak melingkar menuju pusat lingkaran dengan tegak lurus terhadap arah kecepatan linier benda. Atau di sini bisa kita rumuskan dengan AS sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Maka di sini percepatan sentripetal itu adalah kecepatan linier kuadrat dibagi dengan jari-jari lintasan melingkar. Ini adalah kecepatan sentripetal untuk kecepatan linier kuadrat dibagi jari-jari lintasan melingkar. Pada pembahasan ini tadi kita sudah membahas bahwa dari kecepatan sudut dan kecepatan linier, di situ kecepatan linier itu adalah kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Sehingga untuk percepatan sentripetal, V atau kecepatan linier ini bisa kita ubah menjadi kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Karena di sini V-nya kuadrat, maka kecepatan sudut dan jari-jarinya di sini juga kuadrat. Maka di sini R kuadrat dibagi dengan R, maka di sini masih 1R. Sehingga di sini percepatan sentripetal itu adalah kecepatan sudut kuadrat dikali dengan jari-jari. Sementara untuk gaya sentripetal itu adalah gaya yang searah pada percepatan sentripetal atau gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran. Untuk gaya sendiri rumusnya adalah massa dikalikan dengan percepatan, atau di sini adalah Fs, maka di sini adalah massa dikali percepatan sentripetal. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Sehingga di sini untuk percepatan sentripetal ini bisa kita tulis dengan kecepatan linier kuadrat dibagi R, atau di sini juga bisa kita tulis dengan kecepatan sudut kuadrat dikalikan dengan R. Sehingga di sini untuk gaya sentripetal ini adalah semakin cepat benda berputar, maka semakin besar gaya sentripetal. Artinya, apabila benda tersebut atau partikel tersebut berputar, percepatannya apabila di sini semakin cepat, maka percepatannya ini juga besar. Sehingga mengakibatkan untuk gaya sentripetalnya ini juga menjadi semakin besar. Untuk lebih mudah memahami materi ini, kita lanjutkan di contoh soal. Sebuah benda bermasa 0,5 kg, di sini diketahui masanya 0,5 kg, bergerak melingkar 40 putaran, di sini diketahui N sama dengan 40 tiap 8 detik.
untuk waktu di sini 8 second. Jika diameter lintasannya 1 meter, maka di sini diameternya 1 meter, sehingga di sini jari-jarinya 0,5 meter. Tentukan A. kecepatan sudut benda, B. percepatan sentripetal yang dialami benda, dan untuk C. gaya sentripetal benda tersebut. Baik, jadi di sini untuk kecepatan sudut, rumusnya itu adalah 2pi frekuensi. Maka di sini untuk frekuensi ini adalah N per T, atau di sini adalah banyaknya putaran dalam satuan waktu atau dalam 1 second. Sehingga di sini untuk N kita substitusi dengan 40 dan T kita substitusi dengan 8. Maka di sini 40 dibagi 8 hasilnya 5 dikali 2pi. Hasilnya adalah 10 pi radian per second. Kemudian untuk percepatan sentripetal itu adalah kecepatan sudut kuadrat dikalikan dengan jari-jari. Sehingga di sini kecepatan sudutnya 10 kuadrat dikali dengan jari-jari 0,5. Maka di sini menjadi 100 pi kuadrat radian kuadrat per second kuadrat dikali 0,5. Sehingga di sini untuk 100 dikali 0,5 atau dikali setengah hasilnya 50 pi kuadrat meter per second kuadrat. Ini adalah jawaban untuk yang B. Kemudian untuk yang C, gaya sentripetal itu adalah massa dikali percepatan sentripetal. Sehingga di sini untuk massanya itu adalah 0,5 kg dikali 50 pi kuadrat meter per second kuadrat. 50 dikali 0,5 hasilnya 25. Pi kuadrat satuannya adalah Newton. Baik, ini adalah pembahasan untuk percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Kemudian untuk yang berikutnya, besaran pada gerak melingkar, ini semua sudah kita bahas. Sekarang akan kita lanjutkan ke gerak melingkar beraturan.